Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilhaja Fahmi dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gelombang bunyi dengan guru pembimbing Ibu Putri Angela SPD. Kali ini, saya akan membahas KD 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dengan indikator 1. Mengklasifikasikan gelombang bunyi dan karakteristiknya. 2. Menganalisis resonansi bunyi pada seni. Baiklah, kita akan pembahasan pertama, yaitu mengklasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Macam-macam gelombang. Gelombang terdiri atas A. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik ialah suatu gelombang di mana yang dalam proses perambatannya membutuhkan medium atau zat perantara. B. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat diartikan sebagai gelombang yang dimana di dalam prosesnya perambatan tidak membutuhkan medium atau zat perantara. C. Gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang di mana untuk arah getarnya tegak lurus searah dengan rambatannya. Untuk bentuk dari getarannya berupa lembah dan bukit. Untuk lebih jelas bisa teman-teman lihat pada gambar dulu. Penjelasan dari gambar di atas ialah bahwa arah dari rambatan gelombang tersebut ke kiri dan ke kanan, sedangkan untuk getarnya ke atas dan ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan arah rambat tegak lurus searah dengan getarannya. D. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Sedangkan untuk bentuknya dari getarannya berupa rampatan dan lenggangan. Teman-teman bisa melihat gambar pada bawah ini. Penjelasannya dari gambar di atas bahwa untuk arah rambatan gelombang tersebut ke kiri dan ke kanan, sedangkan untuk arah getarannya ke kiri dan ke kanan pula. Maka inilah yang disebut dengan arah getar dan arah rambatnya sejajar. Sifat-sifat gelombang. 1. Dapat dipadukan atau interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. 2. Pemantulan. Pemantulan gelombang yaitu ketika sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung batas, maka akan mengakibatkan suatu medium yang dirambatinya, sebagian gelombang tersebut dipantulkan. 3. Pembiasan. Pembiasan gelombang yaitu jika gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang berbeda, sebagian gelombang juga akan dipantulkan dan sebagian yang lain akan ditransmisikan atau diteruskan. 4. Difraksi. Difraksi gelombang adalah suatu pembelokan atau penyebaran gelombang karena melewati suatu celah kecil atau ujung sebuah penghalang. Karakteristik gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi berbeda-beda, tergantung jenis material media rambatnya. Besar cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh temperatur, khususnya jika media rambatnya adalah gas. Karena cepat rambat bunyi di berbagai media rambatnya berbeda, maka notasi atau persamaan untuk mencari cepat rambat bunyi juga berbeda. Berikut notasi cepat rambat bunyi pada ketiga media rambat. Ketiga media itu adalah 1. Padat, 2. Gas, dan 3. Cair. Salah satu contoh soal gelombang bunyi. Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi atau deru mobil yang berbeda. Ketika mobil mendekat dan menjauh, rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340
340 meter per second dan kecepatan mobil 20 meter per second, maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah. Penyelesaiannya dapat teman-teman lihat di samping soal. Baiklah, kita masuk ke indikator yang kedua, menganalisis resonansi bunyi pada senar. Resonansi bunyi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada resonansi bunyi pada kolam udara bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Syarat terjadinya resonansi bunyi. Ada beberapa syarat terjadinya resonansi bunyi. Yang pertama, ada sebuah sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua, terdapat sebuah medium perantara untuk merambat atau bisa benda pada dan udara. 3. Terdapat penerima atau benda yang lain. 4. Frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi yang sama. Contoh resonansi bunyi. 1. Saat gitar akustik dipetik, maka akan berbunyi. Itu dikarenakan karena dawai atau senar yang kita petik akan bergetar dan mengakibatkan suara pada kolom gitar. 2. Suara beduk yang ditabuh. Suara beduk yang kita pukul itu menghasilkan oleh suatu lapisan kulit sapi. Beduk yang bergetar itu sama saja dengan frekuensi udara yang berada di kolam beduk. Contoh soal resonansi bunyi. 1. Sebuah sumber bunyi yang berfrekuensi 400 Hz dibunyikan di atas kolom udara. Perkerasan pertama terjadi pada saat panjang kolom udara di atas permukaan air setinggi 25 cm. Berapa kecepatan bunyi di udara pada saat itu? Penyelesaiannya dapat teman-teman lihat di bawah soal. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.